Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jason dari Tech Expert. Sekarang di tangan saya ini ada senter kepala ya, yang ukurannya cukup mini. Tapi dia cahayanya itu nggak mini. Senter kepala apa? Itu senter kepala Doni KL171 Zoom Mechanic. Cari produk ori dan berkualitas, langsung check out di Tech Expert. Cepat sampai, pasti bergaransi. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dengan KL171 ini, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi atau di pin kolom komentar. Untuk KL171 ini sudah memiliki dua varian warna cahaya. Kalau yang di bagian atasnya yang cahaya kuning itu di boxnya ada gambar berwarna kuning. Kalau yang putih dia tidak ada. Kemudian dari feel boxnya sih ini udah kelihatan premium. Sekarang kita coba aja langsung buka kelengkapan di dalamnya ada apa aja. Jadi untuk baik putih ataupun kuning itu isinya ternyata sama. Yang pertama ada satu buah tali senter kepala. Dan ini tali senter kepalanya juga lumayan lembut ya. Jadi kalau misalkan dipakai dalam jangka waktu yang lama pasti nyaman sih. Selanjutnya ada adaptor. Adaptornya sendiri itu udah dikasih beserta dengan kabel chargernya. Kabel chargernya ini USB Type A to Type C. Dan untuk adaptornya sendiri ini udah 5 volt 2 ampere ya. Jadi untuk ngecas seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti brand-brand lain biasanya kan menyediakan adaptornya dengan arus hanya 1 ampere. Jadi mungkin charging time-nya agak lama. Kalau misalkan ini lumayan cepat sih karena adaptornya udah 2 ampere. Kemudian untuk senter kepalanya sendiri ini juga udah sesuai banget dengan apa yang digambarkan pada box ya. Dan feel-nya itu premium karena ini saya pegang materialnya terbuat dari dua material ya. Untuk bodinya ini terbuat dari material ABS. Tapi ini ABS yang bukan kaleng-kaleng ya, yang lumayan tebal. Dan di bagian depannya, corong dari senter kepalanya ini terbuat dari material stainless steel, aluminium mungkin ya. Kemudian untuk desain dari bodinya sendiri, dia seperti ada aksen-aksen kotak sendiri yang menambahkan kesan futuristik pada senter kepalanya. Jadi kalau misalkan senter kepala yang lain mungkin ya desainnya flat-flat aja ya. Kalau misalkan Doni lebih artistik jadinya, lebih artistik dan lebih futuristik. Untuk bobotnya sendiri ini saya pegang nggak terlalu berat ya, karena memang ukurannya juga mini. Kalau misalkan dibandingkan dengan kepala tangan saya itu seperti ini ukurannya. Jadi nggak terlalu berat juga dan ukurannya juga lumayan kecil sih. Untuk strapnya sendiri ini lembut ya, dan ini juga saya stretch, dia bisa balik lagi sih. Jadi buat kalian yang mungkin kepalanya ukurannya lumayan abnormal atau lumayan besar, ya ini cocok banget karena dia masih bisa adjustable, cukup fleksibel pada saat digunakan. Dan ya saya tempel ini juga nggak buat gatal sih, jadi nyaman sih untuk tali senter kepalanya. Oke, sekarang kita langsung bakal bahas aja spesifikasi dari senter kepala Doni KL171 Zoom Mechanic Mini ini. Oke, untuk LED-nya dia sudah menggunakan LED 3.0 dengan daya 15 watt. Untuk varian warna cahayanya, dia ada warna cahaya putih dan kuning, seperti tadi yang sudah saya katakan di box di awal. Untuk jarak cahayanya sendiri, ini diklaim mampu menerangi hingga jarak hingga 800 meter. Dan untuk variasi mode cahayanya itu ada 3, yaitu cahaya mode terang, redup, dan SOS, yang mana nanti bakal kita coba pada saat pengujian. Kemudian untuk baterainya sendiri, karena dia ini ukurannya size-nya mini ya, jadi otomatis mungkin baterai yang dipasangkan pun nggak bisa banyak. Jadi baterainya hanya ada satu buah baterai lithium ion berjenis 18650 dengan kapasitas 2800 mAh. Jadi ya lumayan kecil sih, tapi ya cocok lah karena juga LED yang digunakan dayanya nggak terlalu besar. Soalnya kalau misalnya terlalu besar kan mungkin baterainya digunakan pada waktu yang jangka panjang nggak bisa lama-lama jadinya. Kalau misalkan dengan baterai 2800 mAh ini, itu dia mampu bertahan hingga 18 jam di mode cahaya redup dan 12 jam di mode cahaya terang. Waktu yang terbilang cukup lama kan untuk size kecil seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pikir-pikir, dia kan tahannya lama ya. Apakah nanti kualitas cahayanya bakal diturunin gitu ya, bakal kayak mungkin nggak terang gitu. Which, jangan berpikiran jelek dulu, ntar kita coba pada saat pengujian, oke? Oke, untuk fitur lainnya sendiri, di sini sudah tertera satu buah indikator baterai, yang pada saat dinyalakan itu bakal kelihatan ya, status baterai kalian berada di berapa persen. Yang digunakan di sini, indikatornya ada 4 buah LED ya, dari 100%, 75, 50, dengan 25. Jadi setiap kali kurang mungkin berkurang 25% jaraknya. Kemudian ada satu buah tombol. Tombolnya ini juga lumayan cukup bagus ya. Jadi kayak responsif banget dan kuat gitu loh. Ini kalau misalnya kalian tekan buat nyalain itu memang butuh sedikit effort. Mungkin didesain khusus supaya nanti selama perjalanan itu tidak gampang nyala ya. Nanti selama perjalanan nanti kalau misalkan dilempar-lempar oleh kurir, kalau nyala sendiri kan repot kan. Kalau baterainya habis pada saat perjalanan itu kan bisa ngurangin umur baterainya. Jadi ini tombolnya terbilang cukup kaku tapi tetap responsif. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu terdapat satu buah port charger dan ini juga desainnya udah compact
banget, terbuat dari bahan karet, dan ini dia udah pas banget dengan istilahnya sama casingnya. Jadi kalau misalkan sedang tidak digunakan, itu ditutup bisa rapat sih. Jadi nggak heran kalau misalkan Doni ini sudah ngeklaim kalau misalkan produk dia semuanya minimal IPX6, karena ya di desainnya aja ini serapat ini loh, karet. Pas banget dengan casingnya. Untuk port chargernya sendiri itu dia sudah menggunakan Type-C ya. Jadi kalau misalkan kalian kabelnya hilang, tapi handphone kalian itu udah menggunakan kabel A to C, ya jadi bisa gitu loh, jadi lebih fleksibel dan lebih universal lah istilahnya mungkin. Sekarang kita bakal langsung ukur untuk bobot dari KL171 ini sekitar 125 gram, dan kalau misalkan dipakein tali itu sekitar 140 gram. Oke, jadi sekarang kita udah berada di tahap pengujian cahaya. Seberapa terang sih untuk cahayanya sendiri? Nanti kita bakal mengukur menggunakan alat tes ini, yaitu luxmeter, yang diukur dari jarak sekitar 10 meter ya. Jadi akan diukur dari sana sampai dengan ke sini. Langsung aja kita mulai, nggak usah basa-basi. Kita mulai dari KL171 putih. Oke, untuk sekarang luxmeternya ini walaupun dalam kondisi ruangan gelap ya, ada sedikit paparan cahaya sih. Jadi kalau misalkan yang tertera itu sekitar luxnya 4. Untuk cahaya senter kepala Doni KL171 di mode cahaya terang, dan di posisi ini senternya lagi di zoom out. Itu dia menunjukkan angka lux di angka 9. Pada saat di zoom, itu dia memiliki angka lux sekitar 248 sampai dengan 250. Ini saya coba hold dulu. Oke, jadi ini untuk di mode terangnya, pada saat di zoom out, itu dia bernilai luxnya 9, dan kemudian pada saat di mode redup, dia bernilai 8. Sekarang kita bakal coba itu untuk di mode cahaya redup pada saat cahayanya difokuskan. Untuk cahaya redup di mode zoom in atau mode fokus, itu dia memiliki angka 191. Sekarang kita bakal tes yang untuk varian cahaya kuning. Di mode cahaya terang, pada saat di zoom out, itu dia angka luxnya menunjukkan angka 7. Oke, sekarang kita coba di mode cahaya fokusnya. Untuk cahaya fokusnya sendiri memiliki nilai 137. Oke, sekarang kita bakal ganti mode ke mode cahaya redup. Dan ini pada saat zoom out, itu angkanya bernilai 6. Oke, ini cahaya redup pada saat di zoom. Itu angkanya menunjukkan 134 lux. Oke, jadi ini untuk senter kepalanya udah saya nyalain sekitar 10 menitan. Saya penasaran sih sama suhunya, karena ini pada saat saya pegang rada anget-anget gitu. Jadi sekarang kita bakal mengukur suhunya pakai thermal gun ini. Coba kita tes di pengukuran sekitar jarak 15 cm. Oke, kalau dari thermal gun ini menunjukkan suhunya berada di suhu 39 sampai 40 derajat. Yang mana ini sebenarnya suhu tubuh kita kalau misalkan udah lumayan demam yang cukup panas ya. Kalau ini saya pegang menggunakan kulit tangan saya sih sebenarnya masih kayak anget-anget, anyep gitu lah. Tapi mungkin karena materialnya premium, jadi pada saat dipegang tuh masih nggak terbilang panas, walaupun dia hasil cahaya yang dihasilkan seterang ini. Tapi kalau misalkan di bagian bodinya, itu suhunya kurang lebih 31 derajat. Jadi yang panasnya tuh hanya di bagian leher dari senter kepalanya. Ini udah lumayan agak turun karena udah saya pegang. Kemudian untuk yang cahaya putih, itu juga suhunya kurang lebih sama dengan yang tadi, hampir menyentuh 40 derajat. Kalau saya pegang di tangan sih masih anget-anget aja, jadi masih aman ya. Kalau untuk di bodinya itu 31 derajat. Jadi yang panas itu cuma dari leher ke atas, karena mungkin bahannya terbuat dari stainless steel juga sih. Oke, sekarang kita bakal ngetes tipe KL171 ini. Kita bakal simulasi kalau misalkan dia terkena air hujan, apakah dia masih bisa menyala. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat ini masih aman ya, masih bisa menyala. Kemudian sekarang kita bakal coba tes celupin. Kalau misalkan ternyata kalian pada saat penggunaan tiba-tiba kecelup atau kecemplung ke dalam sungai misalkan ya. Ini dia masih bisa nyala nih. Nih, kita coba biarin 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih bisa nyala. Jadi kalau misalkan kecemplung itu kalian nggak perlu khawatir juga nih. Karena ya memang sih klaimnya IPX6, tapi harusnya masih bisa aman lah kalau misalnya kecelupnya cuma bentar. Oke, jadi setelah kita tadi sudah uji, menurut saya sih senter kepalanya untuk daya yang kecil ini lumayan terang, dan karena bobot dan ukuran yang nggak terlalu gede, untuk penggunaan jangka panjang pun masih nyaman. Dan selain itu, fitur-fitur yang disediakan seperti indikator baterai ini juga sudah menunjang untuk memonitoring baterainya ya. Dan karena untuk aksesoris chargernya juga sudah menggunakan A to C, itu juga nggak sulit buat kita traveling pergi kemana-mana, karena udah kabelnya udah universal juga. Dan dari segi strap juga udah sangat nyaman, nggak bikin gatel, dan masih adjustable. Dan untuk di range harga sekitar 150 ribuan, menurut saya worth it lah ya, untuk penggunaan dengan umur baterai yang terbilang cukup lama, hingga 1000 kali pengecasan, atau bisa sampai dengan 2-3 tahun lah ya minimal ya. Kemudian dia juga sudah IPX6, jadi kita kalau misalkan gunakan pada saat outdoor, pada saat hujan, itu juga aman-aman aja. Cocok banget sih ini buat kalian kalau misalkan yang membutuhkan
aktivitas mungkin ringan, tapi nggak perlu senternya itu nggak perlu terlalu terang. Yang penting masih mementingkan kenyamanan. Jadi ini cocok banget buat aktivitas ringan di tempat-tempat gelap gitu loh. Dan mungkin buat kalian yang masih perlu adjust, perlu penggunaan di jarak jauh, ini kan juga karena fiturnya dia sudah zoom, jadi bisa kalian sesuaikan ke titik-titik yang ingin kalian lihat pada jarak jauh. Cocok banget sih ini menurut saya buat kalian yang punya aktivitas-aktivitas ringan seperti hobinya memancing, mungkin memancingnya yang nggak butuh penglihatan jarak jauh ya, mungkin di danau atau di mana. Kemudian kalau mungkin terjauh pun mungkin kalian gunakan buat hiking ya, karena hiking kan kalian bawaan barang itu udah berat ya di punggung. Kalau misalkan di kepala kalian berat juga, bukan yang jadi sedikit nyebelin ya. Jadi cocok banget kalau misalkan buat kalian yang aktivitasnya tuh nggak perlu terlalu berat dan tidak perlu terlalu butuh yang profesional banget. Untuk buat kalian nih yang penggunanya profesional, mungkin kalian harus mempertimbangkan buat cari senter kepala doni yang tipe-tipe wattnya itu lebih gede sih, karena dia compact ini, LED yang digunakan juga tidak terlalu besar sehingga cahaya yang dihasilkan juga tidak seterang tipe doni yang watt-wattnya gede. Jadi buat kalian yang tertarik dan sudah membeli produk doni KL171 ini, saya punya sedikit tips buat kalian supaya senter kepala kalian lebih awet. Yang pertama, pastikan setelah penggunaan itu bagian lensanya dibersihkan. Baik itu kotor dari debu ataupun air ya, lebih baik dibersihkan. Kemudian ini sebenarnya umum sih, jangan sampai kebanting ataupun kebentur lah, karena hal-hal tersebut mungkin bisa merusak lensanya atau merusak corong fokusnya. Jadi mungkin bisa nggak nyaman buat pemakaian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan di dalam air terlalu lama. Walaupun dia klaim IPX ratingnya sudah IPX6, tapi jangan dibiarkan penggunaannya untuk menyelam atau direndam dalam air jangka waktu yang cukup lama. Kemudian selanjutnya, jika senter kepalanya itu tidak kalian gunakan ya, mungkin kayak kalian biarkan dalam waktu lebih dari 1 bulan, itu jangan sampai kalian biarkan tanpa dicas ya. Minimal harus dicas sekitar 2-3 jam. Dan ada baiknya juga senter kepalanya itu kalau misalkan juga sudah low, tunggu bener-bener lampu si senternya mati baru kalian cas, karena itu bisa memperkurang umur dari baterainya. Jadi kalau bisa sih 25% dia udah indikatornya di sini kan udah tertera nih ada 25%. Itu udah indikatornya menyala di angka 25%, itu kalian udah boleh ngecas. Jangan juga biarkan senter kepalanya ngecas terlalu lama. Jadi kalau misalkan dia udah di indikator udah 100%, itu jangan kalian cas terus. Nanti itu juga bisa mengurangi usia dari baterai kalian. Oke, jadi secara overall buat kalian yang sedang mencari senter kepala buat penggunaan ringan dengan budget sekitar 150-200 ribu, mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli senter kepala doni yang KL171 ini. Nah, buat kalian yang tertarik dengan produk doni KL171 ini, nggak usah lagi ribet cari kemana-mana, karena di toko kita itu sudah ada. Langsung aja klik di kolom deskripsi atau klik link yang ada di pin kolom komentar. Soalnya toko kita sudah pasti produknya original, sudah dites sebelum di packing, dan di packing dengan standar yang sangat aman. Bahkan kalau misalkan ada kerusakan, kita memiliki garansi after sales selama 1-2 hari setelah barang diterima. Jadi kalian nggak perlu khawatir berbelanja di toko kami. Jika video ini bermanfaat buat kalian, boleh banget klik tombol like dan share-nya. Dan jangan lupa untuk follow atau subscribe akun kita supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lain dari kami. Cari produk ori dan berkualitas? Langsung check out di Tech Expert. Cepat sampai, pasti bergaransi.